Assalamualaikum, salam bahagia. Jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin roti pisang ya. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan ikuti terus. Dan sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini ya guys ya. Terima kasih. Ini bahan-bahan yang kita gunakan ya guys ya. Oke, tahap pertama kita akan membuat biang ragi dulu ya. Jadi ini ragi instan. Kalau yakin masih bagus, artinya baru buka dari kemasan, boleh dicampurkan langsung di bahan kering ya. Nggak dibikin biang dulu maksudnya. Tapi misalnya ragu apakah ragi itu masih bagus atau tidak, karena sudah dibuka kemasannya gitu ya, kita bikin biang dulu. Jadi caranya gula sedikit aja ya. Nah kira-kira 1-2 sendok teh seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit. Ragi instan juga kita masukkan. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Nah setelah itu kita biarkan sekitar 10 menit. Jika nanti dia berbuih maka dia masih bagus. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita campurkan bahan keringnya. Ini tepung terigu dan susu bubuk ya. Kita aduk rata. Setelah itu kita sisihkan dulu. Nah ini biangnya udah berbuih ya, berarti masih bagus guys ini ya. Udah mengembang, berbuih dan mengembang. Oke, kita masukkan ke tepung, kita akan uleni ya. Kita masukkan semua. Kemudian masukkan juga gula. Kita masukkan juga gula ya tadi ya. Tadi gula kan kita ambil sedikit untuk bikin biang ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan ke kuning telur. Kita masukkan kuning telur 3 ini ya. Oke, sekarang akan kita uleni ya. Jadi, kita uleni pakai tangan ya guys ya. Boleh diuleni pakai tangan, boleh diuleni pakai mixer yang spiral itu ya, yang kuat itu ya. Tangannya cuci bersih dulu. Sambil diuleni kita masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan langsung ya, biar adonan tidak kebablasan lembek. Karena kebutuhan air itu nggak saklek ya, tergantung kelembapan tepung, tergantung besar kecilnya kuning telur dan sebagainya. Jadi pelan-pelan biar nggak kebablasan lembek. Kita uleni sambil kita tuang airnya sedikit demi sedikit sampai setengah kalis. Ini udah setengah kalis ya guys ya. Kemudian kita masukkan margarin dan garam. Kita uleni kembali sampai kalis elastis ya. Perhatikan cara nguleninya seperti membilas baju begini ya. Oke, kita uleni kembali sampai kalis elastis. Nah, ini sudah kita uleni sekitar 25-30 menit ya guys ya. Udah kalis elastis ya. Penanda sederhananya adalah dia udah nggak lengket di tangan, nggak lengket di wadah, dan kalau kita tarik dia nggak sobek ya. Oke, selanjutnya ini akan kita proofing, kita diamkan sekitar 1 jam agar terfermentasi ya. Kita proofing, kita resting. Sebaiknya ditutup, boleh ditutup kain atau ditutup plastik seperti ini. Oke, yang sudah kita proofing sekitar 1 jam guys ya, kita kempiskan. Nah selanjutnya ini akan kita keluarkan, kemudian akan kita bagi-bagi dengan ukuran yang sama. Siapkan alas plastik ya, ini plastiknya bisa saya pakai untuk alas. Kemudian ditaburi tepung terigu
tipis aja atau diolesin margarin tipis aja biar nggak lengket. Oke. Adonan ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian yang kecil sama besar ya. Ini plastiknya atau silikonnya itu diolesin margarin tipis atau ditaburin terigu tipis ya. Kemudian siapkan pemotong, boleh pakai pemotong plastik begini atau kalau pakai pisau bagian yang tumpulnya itu ya. Jangan ditarik begini ya, biar teksturnya nggak rusak. Jadi kita potong seperti ini. Nah, kita bagi beberapa menjadi sebagian yang sama besar. Akan saya timbang biar besarnya sama. Oke. Sudah kita bagi-bagi menjadi bagian yang sama ya. Selanjutnya kita rapikan, kita rounding. Caranya begini. Nah, kita tarik ke belakang sehingga bentuknya mulus ya. Nah, kita rounding begini, kita tarik ke belakang begini, serapi mungkin sehingga bentuknya bulat mulus. Nah, setelah tidak ada yang berkerut begini, kemudian kita rounding pakai tangan begini. Nah, kemudian kita taruh ya, kita lakukan semua ya. Oke. Sudah kita rounding ya, selanjutnya akan kita isi ya. Jadi siapkan rolling pin begini ini untuk memipihkan ya. Boleh pakai botol bekas seperti ini aja. Kemudian pemotongnya tadi ya dari plastik, atau kalau nggak ada boleh pakai pisau tapi yang bagian tumpulnya. Kemudian pisang yang udah kita belah ya. Nah, caranya ambil satu, kemudian kita pipihkan. Kita pipihkan memanjang sampai dia melebar begini. Kemudian kita kerat-kerat ya, pakai pemotong itu tadi. Nah, seperti bentuk serpi-serpi gini, seperti rumbai-rumbai gini. Oke, lakukan, kita kerat semua. Sudah kita kerat-kerat seperti rumbai begini ya. Kita ambil satu pisang yang sudah kita belah, kita taruh di sini, kemudian kita gulung. Nah, udah kita sisihkan. Oke, kita lakukan semua sampai habis ya. Oke. Sudah kita isi semua guys pisangnya, kemudian taruh di loyang. Loyangnya diolesin margarin tipis ya. Kemudian selanjutnya atasnya akan saya olesin pakai kuning telur ya. Boleh diolesin boleh enggak ya. Kalau diolesin kuning telur nanti kan kesannya kuning mengkilat itu. Nanti akan saya olesin kuning telur dan saya taburin wijen biar cantiknya. Nah, kita olesin atasnya begini. Oke. Selanjutnya kita proofing lagi sekitar 30 menit ya guys. Guys, ini ovennya sudah saya panaskan ya. Kali ini saya pakai oven tangkring ya, nggak pakai panci, ini pakai oven tangkring. Kemudian ini sudah kita panaskan, kita masukkan loyangnya. Nanti di tengah-tengah kita ngoven, kita balik posisinya ya. Jadi kita tukar, yang bawah taruh atas, yang atas pindah bawah. Ini kita oven sekitar 35 menit dengan api sedang. Nanti di tengah-tengah ngoven kita balik ya. Yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah. Oke. Oke guys, ini sekitar 45 menit ya. Tadi waktunya saya tambahi karena saya lihat belum terlalu matang, belum terlalu gelap warnanya ya. Kemudian ini tadi sudah saya pindah atas bawah itu sekitar 3 kali ya. Memang harus peka ya, karena oven tangkring itu biasanya ada satu sisi yang dia matang duluan gitu, makanya harus kita bolak-balik ya. Ini tadi sekitar 3 kali saya balik biar merata ya. Ini kita lihat sekarang. Nah, oke, cantik ya, udah bisa kita angkat ini guys. Oke.